Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah belajar bersama tentang integral ya, baik itu definisi, konsep, aturan-aturan ataupun jenis integral yang ada. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan integral ya. Salah satu penggunaan integral yang bisa kita lakukan yaitu menghitung luas ya, sesuai dengan konsep yang dari awal saya sudah sampaikan tentang integral, yaitu perhitungan luas. Di sini pasti kita dapat menghitung luas satu daerah dengan menggunakan integral ya. Jadi di sini kita untuk menghitung luas, pastinya untuk lebih jelasnya kita bisa menggambarkan daerahnya terlebih dahulu ya. Apakah itu dibatasi oleh kurva dan garis sumbu X atau sumbu Y saja ataupun sebaliknya ya. Nah, setelah kita menggambarkan daerahnya, kita bisa partisi daerahnya ya. Partisinya itu seperti yang kita lihat di slide ini, dibuat seperti garis-garis ke bawah seperti ini ya. Jadi ini membagi menjadi beberapa daerah ya. Kemudian mengaproksimasi luas sebuah partisi ya. Sebuah partisi itu maksudnya satu buah daerah ya. Misalkan di sini yang ini ya, misalkan. Nah, ini anggap saja menjadi sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang itu berarti di sini aproksimasinya bisa misalkan lebih gampangnya ini ya, yang daerah yang kedua. Nah, ini ya. Misalkan itu kita hitung luasnya yang hijau ini ya. Nah, untuk menghitung ini ya, satu ini diaproksimasi menjadi fx kali delta x. Delta x itu jarak yang ini ya, lebarnya, kemudian fx itu tingginya. Tingginya itu berarti kan nilai yang ada di kurva yang melengkung ini ya. Nah, sedangkan ini karena tingginya berada di pas garis kurva di sini, berarti kan fx ya, fxi di sini, ini xi ya di sini. Nah, kemudian itu sebagai ilustrasi untuk menghitung satu buah partisi ya. Untuk partisi yang lainnya juga dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian nanti kita jumlahkan ya, dijumlahkan, kemudian ambil limitnya. Nah, kemudian pernyataan limit seperti ini bisa dituliskan dalam bentuk integral ya, seperti ini ya. Jadi konsepnya di sini gambar daerahnya, partisi, kemudian aproksimasi luas satu buah partisinya, kemudian dijumlahkan, kemudian dilimitkan. Nah, bentuk limit yang seperti ini tuh bisa dituliskan dalam bentuk integral ya. Ini sambil mereview yang sebelumnya. Nah, untuk menghitung luas integral di sini ada salah satu contoh ya, yang dibatasi oleh kurva y(x kuadrat) ya, sumbu x dan garis x sama dengan 3. Nah, ini garis sumbu x kuadrat ya, yang garis merah. Kemudian dibatasi oleh garis x sama dengan 3 itu yang ini ya, x sama dengan 3. Nah, ini sini ya. Kemudian sumbu x sendiri itu kan ini ya, jadi dibatasi oleh ini 3 garis tadi, yang merah, yang hijau ya. Nah, yang kuning ini merupakan daerah yang akan kita hitung luasnya ya. Setelah itu kita partisi ya menjadi seperti ini. Kemudian kita aproksimasi luasnya 1. Nah, ini kan lebarnya delta x ya, karena di sumbu x, dan tingginya itu merupakan fx. Ya, fx-nya karena di sini x kuadrat, langsung saja saya tuliskan menjadi xi kuadrat sini. Kemudian jumlahkan luasnya ya, dituliskan simbol sigmanya. Kemudian ambil limitnya ya. Kemudian nyatakan dalam bentuk integral seperti ini. Berarti integral dari x kuadrat ya, dengan batasnya dari 0 sampai 3 ya, dx ya. Kenapa dx ya? Karena kan ini partisinya kita ke bawah ya, sepanjang sumbu x, dan batasnya pun ada di sumbu x dari 0 sampai 3 x-nya ya. Nah, kemudian kita integralkan x kuadratnya ini menjadi sepertiga x pangkat 3. Kita masukkan batasnya 0 sama 3 ya, ini merupakan integral tentu ya. Sehingga di sini menjadi 3 pangkat 3 per 3 min 0 ya, sama dengan 9 ya. Ini berarti luas yang tadi yang di garis warna kuning itu luasnya 9. Nah, berikutnya ini saya ada contoh lain, misalkan dengan kurva yang sama yang tadi, tapi batasnya itu sumbu y dan garis y sama dengan 4.
garis gambar daerahnya kan seperti ini ya. Nah, ini garis Y sama dengan 4 ya. Yang ini, kemudian sumbu Y kan berarti ini ya. Ya, nah ini yang daerah warna kuning yang akan kita hitung luasnya. Kemudian langkah selanjutnya kita partisi. Nah, partisinya gampangnya seperti ini ya. Jadi partisinya itu bisa terhadap X, bisa terhadap Y. Ya, karena ini tadi batasnya terhadap sumbu Y, kita bisa partisi terhadap Y. Jadi mendatar ke samping ya. Kemudian setelah dipartisi, hitung luasnya, diaproksimasi ya. Berarti di sini XI kali delta Y. Kalau tadi pakai delta X, sekarang pakai delta Y ya. Kemudian XI di sini. Nah, jumlahkan luasnya ya. Nah, karena tadi ini kita pakainya Y sama dengan X kuadrat, berarti kalau dicari X, ya berarti akar Y ya. Berarti di sini X-nya itu akar Y, delta Y ya. Kemudian dilimitkan. Kemudian langkah selanjutnya nyatakan dalam bentuk integral. Ya, karena tadi kita menggunakan delta Y, berarti kita pakainya dy ya, integralnya terhadap dy. Nah, di sini berarti akar Y ya. Akar Y ya, tadi batasnya dari 0 sampai 4, dari 0 sampai 4 ini ke sini ya. Berarti di sini akar Y itu sama saja seperti Y pangkat setengah ya. Sehingga pangkatnya tambah 1 jadi 3/2, kemudian di 1/kan. 1/3/2 sama saja seperti 2/3 ya. Kemudian dimasukkan batasnya ya. Hasilnya ketemu 16/3 gitu ya. Nah, ini dua contoh yang serupa ya, tapi tak sama ya, tapi sebenarnya konsepnya sama di sini ya. Gambar, partisi, aproksimasi, jumlah, kemudian limitkan, kemudian tuliskan dalam bentuk integral seperti itu. Bedanya hanya delta X atau delta Y yang digunakan ya. Dan bentuk partisinya apakah dia mendatar ke samping atau ke bawah ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau tadi kan perbedaannya ini partisinya dia ke bawah, kalau ini kan ke samping. Kalau ke bawah berarti delta X, kalau ke samping berarti delta Y ya. Nah, ini seperti ini ya bedanya ya. Nah, apabila kita menghitung luas tapi dibatasinya oleh dua kurva. Kalau tadi kan satu kurva dan garis ya. Nah, kalau ini ada dua kurva ya di sini. Misalkan ada kurva fx dan gx ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Gambarkan, kemudian partisi, aproksimasi, jumlah, limit, integral gitu. Tapi di sini untuk fungsinya sendiri kalau dibatasi oleh dua kurva itu dikurangkan ya. Jadi yang kurva atas dikurangi kurva yang bawah gitu. Intinya seperti itu ya. Dan urutan caranya pun sebenarnya sama. Ini contohnya misalkan saya punya kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2min X. Ini gambar daerahnya seperti ini ya. Ini kurva X kuadrat, yang merah itu garis ya. Kemudian kita menghitung area yang berwarna biru ini ya. Setelah menggambar kita tentukan garis partisinya ya di sini. Partisinya tapi kita harus tahu batasnya dulu. Ini titik potong ya. Cara mencari titik potong dari kedua kurva kan disama dengankan ya. Nah, ini disama dengankan, ketemu nanti X-nya min 2 dan 1. Ini disama dengankan, kemudian dipindah ruas, difaktorkan ya. Ini mungkin kan sudah terbiasa dengan pemfaktoran ya dari kemarin. Nah, kemudian berarti ini batasnya dari min 2 sampai 1, terlihat di gambar ya. Ini min 2 sampai 1. Nah, kemudian dipartisi ya. Jadi seperti itu partisinya. Aproksimasi luasnya ya. Nah, ini pakai delta X ya. Dengan fungsinya itu jangan lupa dikurangkan, yang atas kurang yang bawah. Yang merah dikurang yang biru. Jadi di sini 2x, 2 min x kuadrat. Ya. Kemudian nyatakan dalam bentuk integral. Harusnya dilimitkan dulu ya, dilimitkan dan dinyatakan dalam bentuk integral. Jadinya seperti ini ya. Hasilnya nah, ini hasilnya ya seperti ini. Nah, ini perhitungan integral saja ya, sebenarnya sama pakai aturan pangkat, yang pangkatnya ditambah 1, kemudian 1 per pangkat yang ditambah 1 tadi ya. Hasilnya 4,5. Jadi area yang biru ini luasnya 4,5 gitu ya. Nah, selanjutnya selain untuk menghitung luas, integral juga dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar
ya. Contohnya di sini saya ilustrasikan sebuah lampu ya, lampu bohlam seperti ini. Kita diminta untuk menghitung volumenya ya, untuk menghitung volumenya. Nah, kalau kalian menghitung sebuah volume dari sebuah balok atau kubus kan cukup mudah ya, tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ketika bentuknya seperti ini ya, seperti bola lampu ini ya, kan agak susah ya. Nah, ini bisa digunakan bisa menggunakan integral ya, dengan menggambarkan si lampu ini menjadi sebuah fungsi terlebih dahulu ya. Nah, ini ketika kita sudah punya fungsi, kemudian fungsinya itu kurvanya diputar ya. Kalau diputar kan dia akan membentuk suatu bangun ruang. Nah, itu kita bisa menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar tersebut ya. Dan di sini konsepnya sebenarnya sama, partisi, aproksimasi, jumlah, limit, integral, seperti itu ya. Nah, untuk menghitung volume benda putar itu sendiri, di sini ada 3 metode yang bisa digunakan. Metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung ya. Nanti kita akan bahas satu persatu metode yang ada di sini ya untuk menghitung volume benda putar. Nah, yang pertama di sini metode cakram ya. Metode cakram ini digunakan dalam menentukan volume benda putar yang dianalogikan untuk menghitung volumenya dengan memotong-motongnya. Misalkan di sini ada timun ya, kemudian dipotong-potong ya. Nah, itu kan setiap potongannya membentuk sebuah cakram ya. Jadi, kita hitung satu cakram itu sendiri ya. Kemudian nanti kita jumlahkan semuanya ya. Ini kan idenya sama seperti yang menghitung luas ya, di partisi ya. Di partisi itu sama saja seperti memotong-motong. Kemudian kita hitung satu ya. Kemudian kita nanti jumlahkan, kemudian dilimitkan dan nyatakan dalam bentuk integral seperti itu. Dan konsepnya ini sebenarnya sama ya. Hanya saja nanti penentuan fungsinya saja penulisannya yang sedikit berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan contoh dari penggunaan metode cakram ya. Jadi di sini misalkan saya punya fungsi ya yang di atas ini ya, yang garis merah ini di sini. Kemudian yang dibatasi oleh X sama dengan A, berarti garis yang merah ini ya. Nah, ini kan membentuk daerah biru ya, daerah biru ini. Nah, kemudian karena ini volume ya, volume benda putar, jadi garis yang merah tadi ya, yang daerah biru ini kita putar terhadap sumbu X ya. Di sini permintaannya anggap saja diputar terhadap sumbu X. Sumbu X kan yang hitam tebal ini ya. Kemudian diputar 360 derajat sehingga membentuk bangun ruang ya, seperti yang terlihat di bawah ini ya. Jadi itu seakan-akan seperti gelas ya, gelas yang bawahnya itu melengkung seperti ini, cuma ini posisinya di tidurkan ya di sini. Nah, kemudian di sini idenya ketika kita menggunakan metode cakram, kita membagi partisinya ya. Jadi ini seperti timun ya, ujung timun ya, yang tadi saya ilustrasikan sebelumnya. Ini dipotong-potong ya menjadi bagian yang kecil ya, sehingga setiap bagian kecil ini membentuk seperti sebuah tabung ya, lempengan tabung. Nah, ini disebut sebagai cakram ya. Nah, lempengan tabung ini kita hitung volumenya ya, kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, untuk lebih mengingat lagi di sini kalau untuk menghitung volume tabung itu apa? PR kuadrat ya, PR kuadrat kali T atau tinggi ya. Jadi di sini PR kuadrat kali H ya di sini ya. Nah, R-nya siapa? R-nya itu ya berarti ini ya. R-nya itu si tinggi fungsinya ya. Saya buat warna kuning ya. Jadi jari-jarinya itu ini nih, jari-jarinya itu ini ya. Jari-jarinya ini ya. Kemudian tingginya itu ya berarti sejumlah delta X ini ya. Kan kita ambil satu lempengan saja dulu ya. Jadi satu tabung dulu ya. Nah, di sini tadi si jari-jarinya kan setinggi yang kuning ini. Nah, setinggi yang kuning ini sama saja nilainya dengan fungsi fx-nya ya. Nah, kemudian di sini sehingga yang tadi yang PR kuadrat H kita tuliskan seperti ini. Pi fx kuadrat dikali delta X ya. Kemudian ini kan untuk menghitung satu buah
cakram ya, atau tabung atau lempengan yang tadi kita potong-potong ya. Karena tadi kita ada banyak cakram atau lempengan, kita jumlahkan dalam bentuk tulisnya simbolnya sigma seperti ini ya. Nah, untuk lebih menghitung lebih teliti untuk menghitung volumenya, berarti kan kita ingin delta X-nya itu menuju ke 0 ya. Jadi kita bisa limitkan di sini ya. Limitnya delta X-nya menuju 0 ya di sini ya. Kemudian setelah disigmakan dilimitkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini limit sigma itu ya dituliskan dalam bentuk integral seperti ini ya. Untuk bentuk integral seperti ini nanti tinggal dihitung ya. Pi fx kuadrat kali dx, tergantung dari fx-nya sendiri bentuknya apa ya. Tadi garis merah ini bentuknya apa, apakah x kuadrat atau x kuadrat plus 3 gitu. Nah, nanti kita tinggal dihitung integralnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya, dimana kita akan menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat plus 1 ya, dan sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2 ya. Jadi tadi kurva X kuadrat plus 1 yang ini ya, yang garis melengkung yang biru ini yang di sini. Kemudian sumbu X itu yang ini ya, kemudian sumbu Y ini, kemudian X sama dengan 2 ini ya, sehingga terbentuklah daerah yang dibatasi garis atau kurva tadi yang areanya berwarna biru. Nah, kemudian area ini kita putar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat ya. Jadi diputar ke sini ya, diputar ya, sehingga nanti membentuk benda putar ya, sebuah bangun ruang ya yang diperoleh dari daerah ini kita putar terhadap sumbu X ya. Nah, cara menghitungnya volumenya, pertama kita tadi sudah menggambarnya sudah ya. Kemudian kita buat partisinya kan ini ya, yang garis biru lebih tua ini kita buat partisinya. Kemudian kita menentukan ukuran bentuk partisinya ya. Jadi kalau diputarkan hasilnya seperti ini ya gambarnya. Nah, ini ya gambarnya setelah diputar. Nah, kemudian setelah kita partisi terbentuklah lempengan seperti cakram ini ya. Karena kita menggunakan metode cakram, kita hasil partisinya berupa cakram seperti ini. Ini tinggi si tabungnya ini dia delta X ya, H-nya itu delta X. Kemudian jari-jarinya ya setinggi fungsi tadi, fungsi X kuadrat plus 1 ya. Kemudian nanti kita bisa tuliskan ya. Nah, ini tadi kita tuliskan ya, si volumenya ya, pi R kuadrat kali H, sedangkan R-nya tadi si fungsi Y ya, atau fungsi yang melengkung tadi X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Kemudian delta X seperti ini kita limitkan ya. Nah, kita jumlahkan dulu ya, tuliskan sigma, kemudian limitkan. Jadi kalau bentuk limit yang ada sigmanya seperti ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk integral. Jadi kita cukup menghitung integral yang ini saja ya, delta X-nya berubah jadi dx seperti ini ya. Nah, ini delta X berubah jadi dx, kita hitung integralnya ya. Ini bisa menggunakan integralnya ini bisa dihitung ya, X kuadrat plus 1 dikuadratkan, hasilnya kan ini ya. Kemudian kita integralkan masing-masing suku, hasilnya ini ya. Kemudian ini merupakan integral tentu, sehingga di sini ada batas 0 sampai 2-nya kita substitusikan, hasilnya nanti ini. Jadi ini volume benda putar dari yang dibatasi oleh kurva tadi itu hasilnya 11/5 pi. Ya, ini contoh yang lainnya ya. Kita bisa menggambarkan daerahnya yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini X kuadrat, garis Y dan sumbu Y dan garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu yang ini ya, yang mendatar ini yang biru, yang melengkung itu X kuadrat. Kemudian diputar terhadap sumbu Y. Kalau tadi kan terhadap sumbu X ke sini ya, kalau yang tadi. Kalau sekarang ini sini diputar, sehingga nanti membentuk daerah ruangan ya, membentuk ruangan gitu. Nah, kemudian kita buat partisinya. Jadi partisi ini juga nanti ketika diputar akan membentuk seperti tabung tipis ya, lempengan cakram. Nah,
kita di sini menentukan ukurannya ya. Nah, kalau tadi ya si tinggi tabungnya ya itu kan delta X. Kalau sekarang dia tingginya itu H-nya itu delta Y ya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah diputar bentuknya seperti mangkok ya. Nah, ini tingginya kan delta Y, bukan delta X lagi. Nah, untuk jari-jarinya berarti ini senilai dengan fungsi yang garis melengkung ini. Kan dia jari-jarinya kan yang ke samping ini kan. Nah, R-nya ini akar Y ya. Kenapa ini? Y sama dengan X kuadrat, berarti kalau mencari X ya, berarti Y-nya diakarkan. X sama dengan akar Y ya, ini. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya. Kemudian seperti biasa kita hitung volumenya pi R kuadrat kali H ya. R-nya itu berarti tadi ya akar Y dikuadratkan, ketemunya jadi Y ya. Nah, kemudian kita sigmakan, jumlahkan. Tadi kan partisinya itu hanya baru menghitung satu ya, karena kita ada beberapa partisi, kita jumlahkan, kemudian limitkan. Nah, bentuk limit sigma ini dituliskan menjadi integral ya, batasnya 0 sampai 2, karena ini batasnya berarti sumbu ya, dari 0 sampai 2 ke atas ya. Ini pi-nya bisa keluar ya, pi-nya sebenarnya tidak perlu dihitung dulu ya, pi-nya bisa keluar sebagai suatu konstanta. Ini integral dari Y berarti setengah Y kuadrat ya, batasnya dari 0 sampai 2, disubstitusikan batasnya ya, karena ini integral tentu, hasilnya 2pi. Jadi volume dari mangkok yang tadi ini yang diperoleh dari kurva ya, yang dibatasi kurva kemudian diputar ya, itu 2pi ya.